proximat itu salah satu saja metode untuk melihat mengetahui komposisi kimia. Ya, tapi ada cara yang lain boleh, tapi yang kita lakukan di fakultas ya alat-alat yang kita miliki adalah dengan proximat analisis proximat. Nah itu yang nanti adik-adik akan lakukan dalam praktikum ya, bagaimana menganalisis bahan kering, sampelnya digiling kemudian dimasukkan ke oven dan sebagainya ya, dan bagaimana menguji kualitas atau nilai protein, komposisi kimia, proteinnya berapa ya, seratnya berapa, analisisnya apa saja. Nah itu di praktikum ya, jadi harus paham dulu awal materinya bahan pakan, formulasi langsung, tapi kenapa praktikumnya analisis proximat ya, analisis proximat. Jadi nanti harus bisa memeskan dari bahan-bahan pakan yang kita miliki, kita harus tahu komposisi kimianya, komposisi nutriennya. Bagaimana mengetahuinya? Salah satunya dengan analisis proximat ya, untuk mengetahui kualitas komposisi kimia bahan tadi. Sebetulnya banyak cara untuk melihat komposisi kimia, bisa dari literatur juga bisa ya, tetapi ketika kita ingin melakukan formulasi langsung dengan bahan-bahan kita ya, tentu yang terbaik adalah kita tahu komposisi kimia bahan yang kita miliki ini tadi gitu ya. Dipaham ya mengapa bahan pakan kita pelajari supaya kita bisa melakukan formulasi ransum. Nah, sangat penting formulasi ransum ini, bagaimana menempatkan formulasi ransum yang efisien untuk ternak ya, yang nutriennya terpenuhi, harganya minimal ya, kemudian bisa meningkatkan atau bisa tadi memenuhi kebutuhan sehingga pertumbuhan kemudian produktivitas ternak itu bisa meningkat semakin baik gitu ya. Jadi ada efisiensi, nanti adik-adik akan belajar nanti di formulasi langsung. Sekarang adik-adik sudah nanti akan dikenalkan dengan software ya, software yang bisa dengan mudah sebetulnya melakukan formulasi. Oh, kita punya bahan 50 bahan, kemudian yang kita inginkan ransum kita protein kasarnya sekian, serat kasarnya sekian, energinya sekian gitu ya. Bahan apa yang akan kita pilih ya, yang nanti fungsikan ransum yang paling murah. Itu sekarang banyak software yang bisa mengatasi itu, tapi nanti dasar-dasarnya tidak boleh dilupakan. Software itu kan hanya tools saja, alat saja untuk bisa mendapatkan. Tapi untuk bisa sampai ke tahap adik-adik memilih bahan, pasti ada tahapannya. Paham macam-macam bahannya, paham komposisi kimianya, ya, paham filosofinya, mengapa ini harus berapa persen, sumber energinya berapa persen, sumber proteinnya berapa persen, dan sebagainya. Itulah maka dasar-dasarnya sebelum bisa sampai ke formulasi, sebelum nanti ke aplikasi di software, dasarnya harus paham, harus kuat gitu ya. Oke, jadi nanti di mata kuliah ini Bu Andri akan memberikan 3 kali pertemuan ya. Hari ini pendahuluan, kemudian nanti pembagian bahan pakan, dan pekan depan fraksi-fraksi dalam nutrien apa saja ya. Kemudian penetapan nutrien tercatat. Kemudian nanti Pak Dimas 2 kali, Pak Sofi 2 kali ya. Kemudian ada UTS, dan dilanjutkan setelah UTS masih bahan pakan, yaitu aditif, kemudian mineral yang akan diberikan oleh Prof. Ayabus. Kemudian juga ada seorang dosen tamu kita, dosen dari luar negeri ya, itu adalah Prof. Alimon yang mungkin berapa tahun ya, 5 tahun itu sudah mengajar kuliah di lab teknologi makanan ternak, baik itu mata kuliah bahan pakan formulasi langsung, kemudian nanti
teknologi dan aplikasi pakan di semester 5. Kemudian mata kuliah pilihan, kita punya mata kuliah pilihan itu teknik evaluasi pakan, ya, dan juga kontrol kualitas dan manajemen industri pakan. Ya, itu juga mata kuliah yang sangat menarik nanti dipelajari, ya, bagaimana dan kontrol kualitas di suatu bahan pakan itu bagaimana sehingga nanti ketika diformulasi itu akan menghasilkan pakan sesuai yang kita inginkan karena kita melakukan kontrol kualitas, ya, kan kualitas supaya bahan pakan tadi tidak ada penurunan kualitas, tidak ada kerusakan. Itu nanti di mata kuliah di mungkin adik-adik semester ganjil, ya, semester 6 ini ada sekarang, jadi semester 6 mengambil pilihan, bisa mengambil itu praktikumnya itu biasanya ke industri pakan, pabrik pakan, ya, kita berkunjung ke sana melihat semua proses aplikasi pakan itu, ya, tapi beberapa 2 tahun ini memang tidak diperkenankan, ya, semoga nanti tahun depan tidak boleh kita berkunjung ke pabrik pakan untuk praktikum kontrol kualitas dan manajemen industri. Kemudian di semester depan itu mata kuliah wajib adalah teknologi dan aplikasi pakan, ya, itu 2 SKS dan 1 SKS itu praktikumnya pilihan tapi itu akan sangat mendukung ketika adik-adik mengambil teknologi dan aplikasi pakan. Jadi saran saya semester depan teknologi dan aplikasi pakan wajib, ya, 2 SKS, praktikumnya itu pilihan tapi tetap diambil karena akan sangat mendukung, match sekali antara teori dan praktikumnya nanti di lapangan, ya, di lapangan bagaimana membuat pakan fermentasi, pakan yang diawetkan, ya, membuat silase, membuat hai, membuat pakan komplit, kemudian juga di pakan konsentrat, bagaimana membuat pelet, membuat UMNB, membuat mineral blok, itu akan sangat mendukung adik-adik nanti di depan, gitu, ya, pada masa PKL, pada masa KKN, pada misalnya adik-adik nanti sudah bekerja, ya, atau misalnya kemudian juga S2, S3 dan sebagainya, itu juga sangat mendukung. Jadi saya sarankan semester depan teknologi dan aplikasi pakan wajib dan praktikumnya yang pilihan itu diambil, gitu, ya. Oke, kemudian ini sampai mana tadi? Prof. Alimon, ya, Prof. Alimon akan memberikan anti kualitas pakan. Kemudian Pak Novi nanti dasar-dasar formulasi ransum dan juga nanti untuk softwarenya adik-adik belajar memformulasi ransum dengan menggunakan software, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk PPR, ya, ini ada praktikum dan ada ujian sisipan dan ujian final yang tentu saja semua sama-sama penting, ya. Artinya nanti UTS, ujian sisipan itu dari saya, Pak Dimas dan Pak Sofi, kemudian ujian akhirnya dari Prof. Ayatus dan juga Pak Rofi, ya. Masuk ke materi, ya, saya kira ini pendahuluan. Mungkin semester ini adik-adik sudah mulai banyak bersinggungan dengan kuliah dari Fakultas Peternakan, ya. Sudah mulai setiap laboratorium itu adik-adik pasti sudah akan mulai mengambil mata kuliah yang mampu di lab tersebut, ya. Mulai dari sekarang sudah punya gambaran mata kuliah yang menjadi minat, yang nantinya kemudian akan mendukung adik-adik untuk melakukan penelitian, melakukan riset, ya, sehingga
ya dalam melakukan riset itu basicnya sudah kuat. Mulai dari pendahuluan bahan pakan. Mata kuliahnya adalah bahan pakan. Apa itu bahan pakan? Bahan pakan atau feedstuff ya, disebut bahan makanan anak. Atau feedstuff adalah segala sesuatu yang jadi harus memenuhi kriteria ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu berarti terminologinya tidak lengkap, tidak sempurna. Di bahan pakan itu adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, untuk dapat diserap tanpa mengganggu kesehatan pemakannya, bermanfaat bagi pemakannya. Kalau hanya dapat dimakan tapi tidak dapat dicerna, oh ya, berarti belum bahan makan. Dapat dimakan, dapat dicerna, tetapi mengganggu kesehatan, ya, mengganggu kesehatan atau tidak bermanfaat, itu berarti belum tidak masuk dalam terminologi bahan makan. Ini harus dipahami betul ya. Pahami betul terminologi ini biasanya selalu keluar di ujian ya, apa itu bahan makan. Nah kemudian nanti harus bisa membedakan juga antara bahan makan dan juga bahan makan penyusun rangsum. Ya, kan ada penyusun rangsum, feed ingredient. Formulasi rangsum nanti feed ingredient, apa saja ingredient yang ini misalnya tadi dalam software tadi ya, dia akan melakukan formulasi rangsum dengan LCR. Itu nanti punya bahan pakannya bisa diinput sebanyak-banyaknya. Kita punya bahan pakan apa saja, komposisi kimianya apa saja, input. Tapi ketika sudah dipilih untuk kemudian menjadi bahan dalam formulasi yang ada misalnya dari 50 kita pilih 10 saja atau 15 saja. Maka itu bahan pakan yang sudah kita pilih itu adalah bahan pakan disebut feed ingredient atau bahan pakan penyusun rangsum, ya, feed ingredient. Nah, bahan pakan itu dibagi ya, ada klasifikasi pembagian ya, klasifikasi yang pertama bahan pakan yang berasal dari tanaman. Kemudian nanti ada bahan pakan yang berasal dari hewan, bahan pakan yang berasal dari ikan. Nah, itu berdasarkan asalnya, asal tanaman, asalnya hewan, asalnya ikan. Kemudian nanti ada juga bahan pakan yang berdasarkan kebiasaannya, biasa atau tidaknya, kelazimannya, keumumannya, ya. Ini konvensional ya, bahan pakan konvensional dan bahan pakan inkonvensional, ya, konvensional dan inkonvensional. Nah, bahan pakan yang berasal dari tanaman ini nanti juga adik-adik akan pelajari di mata kuliah dari lab hijauan ya. Mata kuliahnya hijauan makanan ternak ya. IHMT, ilmu hijauan makanan ternak. Adik juga ambil ya. Itu ada bahan pakan yang berasal dari tanaman. Satu itu adalah hijauan makanan ternak atau hijauan pakan ya, KMT, hijauan makanan ternak atau forage ya. Nah, hijauan ini masih dibagi lagi, ada rumput, kemudian ada legume, leguminosa, dan ada hijauan yang lain selain rumput dan leguminosa. Rumput itu ada dibagi lagi, ada rumput lapangan atau natif, rumput natif ya, native grass.
misalnya rumput lagi ya, di lapangan itu ya, rumput ilalang, rumput gigi rinting, rumput lalu-langan, ini banyak ya, di lapangan yang tumbuh tanpa budidaya di lapangan gitu ya, tumbuh sendiri seperti lalang dan sebagainya. Kemudian ada rumput yang dibudidayakan atau dikultur ya, rumput budidaya, misalnya rumput gajah, dan lebih banyak kan banyak ya, gajah, rumput odot, bela, ya, nanti akan belajar lebih dalam lagi. Gajah nama latinnya apa, tanda-tandanya apa, nah itu nanti lebih dalam lagi ada yang harus paham nanti di PPFR harus tahu rumput gajah komposisi kimianya apa, gajah bagaimana dan sebagainya. Nanti bagaimana menganalisis proksimat gajah dan sebagainya. Leguminosa atau kacang-kacangan ya, kacang-kacangan legum biasa, ada yang bentuknya atau tumbuhnya itu perdu ya, kemudian ada yang pohon berkayu gitu ya, ada yang merambat atau menjalar. Yang perdu misalnya apa ya, misalnya perdu atau semak-semak gitu, stilo, beninja, alfalfa ya. Kemudian pohon berkayu ya, lantoro, turi ya, iriside, kaliandra. Nanti juga ini akan dipelajari lebih lanjut ya, ciri-cirinya apa, bunganya bagaimana, daunnya bagaimana ya, nutriennya apa saja, anti kualitasnya misalnya ada apa saja. Biasanya legum ini ada anti kualitasnya, anti nutriennya ya. Kemudian yang menjalar atau merambat ya, contohnya kalau Bocunium, Centrosema, Sirapro, Muraria. Kemudian hijauan lain selain ini ya, selain rumput, selain legum, daun-daunan misalnya, daun nangka, daun randu, daun ketela ya, ini juga berasal dari tanah. Kemudian yang kedua ya, tadi kan forage atau hijauan pakan. Nah yang kedua adalah ravage ya, atau jerami atau hasil sisa tanaman pertanian. Dia harus bisa membedakan antara hijauan segar, hijauan dengan jerami atau sisa tanaman yang disebut ravage ini. Ya, nah yang pertama ya, bisa tanaman pertanian tadi bisa sebangsa membutuhkan. Ini jerami padi, jerami jagung, jerami sorghum, pucuk tebu, daun rani ya, adalah sisa karena tanaman padinya sudah diambil ya, jagungnya sudah diambil, ada sisa tanaman bisa dimanfaatkan sebagai hijauan pakan, sebagai ya, sebagai pakan ya, jeraminya tadi. Kemudian juga jerami legum, tanah misalnya, rendeng, Jawa ini ya, rendeng. Kemudian jerami apa namanya, kacang panjang ya, kacang panjang ada daun-daun muda, itu enak ya di sayur ya. Nah, kalau sudah kacang panjangnya diambil kemudian masih ada hijauannya, maka itu adalah jerami kacang panjang ya. Jerami kacang kedelai juga.
kemudian ada mungkin kacang koro ya, kacang padang. Kemudian ada tanaman lain ya, tanaman lain yang bukan kopi dan bukan legume tadi juga sisa, misalnya daun ketela pohon, daun ketela rambat yang sudah diambil ketelanya, sudah diambil ubinya, daunnya dimanfaatkan untuk makan. Daun kentang yang sudah diambil, atau daun tanaman lain yang sudah tua. Kemudian bebijian ya, tadi ada hijau dan jerami, kemudian berasal dari rumput-rumputan atau serealia, gandum, sorghum, padi, gandum, ya, berasal dari biji-bijian. Dan bangsa biji dari legum ya, berarti tadi limbahnya atau sisanya sudah diambil tadi ya. Nah ini berarti biji kacang kedelai, biji kacang tanah, kacang hijau, kacang yang lain ya. Kemudian yang lain yang keempat adalah ubi. Ini juga ada daun ubi, daun kelapon bisa digunakan juga. Nah ini ubinya, kelapa pohon, kelapa rambat, kentang, lalas, ya, garut, banyong, buah dan sebagainya. Ini mungkin sekarang ini banyak persaingan manusia ya, manusia ada diversifikasi pangan, sudah banyak sekarang ya, kue, makanan snack itu dari ketela rambat, dari ubi, dari kentang, dan talas gitu ya. Tapi ini nanti mungkin karena ini nanti grade-nya yang di bawah yang pangan, bila mungkin yang kecil, yang kecil atau yang ya, buah dan sebagainya. Kemudian ada yang makan dari batang, diambil dari batangnya ya. Sagu misalnya, ini sagu banyak sekarang menggunakan fermentasi sagu, aren, lupak atau giwang, ini banyak di Indonesia Timur. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan. Nah kemudian hasil samping industri pertanian. Apa itu hasil samping industri pertanian? Ya. Yang pertama adalah bungkil. Apa itu bungkil? Bungkil itu adalah bahan makan yang berasal dari kacang-kacangan yang telah diambil minyaknya. Ini dipres, bisa dipres, bisa dengan solvent ekstraksi ya, jadi diekstrak, bisa dipres dan minyaknya keluar sebagai minyak ya, ini kelapa sawit diambil minyaknya untuk industri ya, minyak kelapa sawit, maka sisanya akan menjadi bungkil ya. Ini hasil samping industri pertanian. Minyak kelapa, bungkil kedelai, bungkil kacang, wijen, diambil menjadi minyak kacang, menjadi minyak kedelai, menjadi minyak wijen, maka akan menjadi bungkil. Nah, bungkil ini kandungan proteinnya pasti lebih tinggi dari bahan asalnya. Nah, karena minyaknya sudah diambil, jadi secara proporsi minyaknya diambil, artinya pasti proporsi dalam satu proporsi itu proteinnya akan lebih tinggi gitu ya, bahannya ada karena minyaknya sudah dikeluarkan, diekstraksi tadi. Nah itu ini maka biasa menjadi sumber protein ya, banyak yang dibungkil kedelai, bahkan ini menjadi sumber protein utama di dalam formulasi ransum unggas gitu ya. Bungkil kelapa juga bisa merupakan finansial, bungkil kacang juga demikian ya. Kemudian bekatul tidak halus, tidak kasar, itu juga hasil samping dari proses penggilingan padi ya. Padi nanti berarti ada padi gitu ya, berarti nanti ada grade-nya, halus, tidak kasar. Jangan nanti di subbab yang selanjutnya tentang bahan pangan sumber energi akan lebih dalam lagi membahas
Dan onggok ampas pembuatan pati dari ketela pohon juga banyak, merupakan hasil samping juga. Ampas pembuatan pati dari batang, misalnya dari pohon aren, sagu, ya, dan pohon yang lain. Ya. Kemudian hasil samping industri perkebunan ini juga mungkin tapi dari tanaman-tanaman perkebunan, ya, tanaman kapuk, karet, ini juga biji karetnya, kemudian biji kapuknya, kemudian diekstrak, diambil minyak kapuk, gitu ya, akan bisa diperoleh nikilnya. Kemudian ada molasses, apa itu? Sama tetes tebu, hasil samping pembuatan gula tebu. Hasil samping pembuatan gula tebu. Kemudian juga ampas gula bit. Ini di negara subtropis lebih banyak. Ya. Kemudian hasil sisa fermentasi. Nah, ini misalnya pada saat proses pengolahan atau pembuatan bir, ya, akan ada sisanya. Kadar proteinnya juga lebih tinggi karena karbohidrat mudah larutnya, karbohidrat non strukturalnya itu sudah tadi difermentasi, ya, terfermentasi menjadi bir. Proteinnya, ampas bir ini proteinnya tinggi. Kemudian ampas alkohol. Ampas alkohol juga dari misalnya proses pembuatan etanol dari biji-bijian, ini menghasilkan DDG atau DDGS, ya. Distillers dried grain. Distillers dried grain with soluble. DDGS lebih baik karena ada soluble, ya, ada bahannya mudah larut, ya, dan terikut di sini, lebih baik dari DDG. Nah, ini biasanya bisa bermacam-macam biji-bijian, tapi yang lebih banyak biasanya adalah jagung, ya, ataupun gandum juga ada. Biasanya di DDGS ini jagung, ya, jagung lebih hasil sisa atau hasil samping dari proses pembuatan etanol ataupun alkohol. Ini juga banyak dimanfaatkan untuk formulasi langsung, ya. Kita banyak impor juga. Kemudian berasal dari hewan. Tadi ada berasal dari tanaman, sekarang berasal dari hewan. Harus adik-adik nanti akan menjadi formulator langsung. Bagaimana memformulasikan? Harus bisa memilih. Saya akan memformulasi pakan ruminansia. Saya tidak boleh menggunakan bahan pakan yang berasal dari hewan. Kalau untuk beras, saya bisa menggunakannya. Itu yang harus adik-adik kuasai di situ. Formulasi mudah, ada tools, ada software mudah, tapi bagaimana filosofi, bagaimana pengetahuan dasar ini yang harus diketahui dengan baik, ya. Nah, dari hewan misalnya ada tepung daging, tepung darah, tepung daging tulang, sisa RPH, ya, sisa rumah potong hewan, misalnya jeruan-jeruan yang tidak dimanfaatkan oleh manusia, lemak hewan, susu, telur, tepung keratang telur sebagai sumber kalsium, ini bisa, ya, bisa dimanfaatkan. Nah, ini mungkin nanti banyak juga yang masih impor, ya, tepung darah, jeruan, karena mungkin di luar negeri, ya, ada standar-standar tertentu mana yang bisa digunakan untuk konsumsi manusia, ya, yang di bawah standarnya berarti nanti untuk
langsung gitu. Daging atau darah, tulang itu tidak dikonsumsi oleh manusia, maka kemudian digunakan untuk masakan berasal dari ikan. Ikan, kita tepung ikan, tepung udang, ya, tepung kepala udang, tepung kulit udang, ini kandungan gizinya tinggi. Bagaimana nanti ya metode atau mungkin dalam formulasi ya berapa persen yang diperbolehkan nanti ada nanti di materi selanjutnya ya. Biasanya juga sebagai sumber mineral yang tepung kepala udang, tepung ikan ini juga banyak ya. Ini biasa juga untuk formulasi racun unggas untuk ikan. Berapa waktu yang lalu itu hampir 100% ya, 90 lebih itu tepung ikan yang juga impor. Padahal kan kita negaranya adalah negara maritim, lautannya lebih luas daripada daratannya. Kan mestinya bisa mengoptimalkan ya, tepung ikan tadi. Ya. Di Banyuwangi ada pabriknya sebelum sudah juga mulai bisa dimanfaatkan. Artinya sebelumnya kita masih punya banyak peluang untuk mengembangkan bahan ini sehingga tidak kemudian menggantungkan pada impor. Kemudian klasifikasi yang lain tadi ya, klasifikasi bahan pakan yang lain tadi adalah bahan pakan konvensional. Bahan pakan yang hakikatnya itu sudah biasa, sudah jamak, lumrah ya digunakan sebagai pakan. Jadi yang tadi kita bahas itu hampir semua itu adalah konvensional, yang berasal dari tanaman, hewan, ikan, bisa sampai industri pertanian dan juga perkebunan. Ya, tadi dari tanaman, dari hewan itu adalah sudah umum, sudah jamak. Nah, ini tadi ya, sal ikan, ya, ikan, tepung udang, kepala udang, piting, keong, ya. Mungkin keong pernah menjadi bahan pakan yang inkonvensional, tidak jamak. Tapi mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan misalnya, sudah menjadi konvensional. Nah, itu juga bisa berubah ya, klasifikasinya juga bisa berubah. Hasil industri tadi, industri perkebunan tadi juga sudah dibicarakannya. Ini semua adalah umum, jamak, konvensional. Kemudian yang inkonvensional itu adalah yang hakikatnya itu tidak biasa, tidak jamak, tidak lumrah digunakan sebagai makanan. Ya. Bisa berasal dari industri kimia, industri pertanian, industri perkebunan, bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari hasil fermentasi. Ya. Nah, misalnya yang berasal dari industri kimia misalnya urea atau biuret, ini sebetulnya banyak yang menggunakan, tapi ini juga masuk sebagai bahan pakan yang tidak biasa ya, tidak jamak, tidak lumrah lah, tidak lumrah. Ya, nanti sebagai sumber energi nanti berapa persen yang diperbolehkan ya. Karena ruminansia ya. Karena apa? Karena adik-adik sudah paham ya bahwa karena ruminansia itu punya punya saluran atau punya alat organ pencernaan yang berbeda ya, punya rumen. Dalam rumen itu ada microbes, ada mikroba. Mikroba ini ya yang mempunyai kemampuan menghasilkan enzim ya, yang nanti adalah mendegradasi pakan-pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Ketika maka kemudian tadi ada hijauan. Mengapa ternak ruminansia itu bisa memanfaatkan hijauan? Karena ruminansia punya rumen. Di dalam rumen ada mikroba. Mikroba yang menghasilkan enzim. Ya. Mikrobanya nanti akan sangat bermacam-macam, bervariasi. Mikroba
lipolitik ya mendegradasi lipid, selulolitik mendegradasi selulosa tadi di dalam tujuan tadi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi utama tujuan tadi ya, karena kombinasi ya. Kemudian mikroba proteolitik misalnya mendegradasi protein ya. Nah, maka ketika kemudian diberikan urea sebagai sumber N ya, padahal ada mikroba yang mendegradasi protein, maka nanti harus diperhitungkan supaya N yang ada di dalam obat itu tidak berlebih ya. Tidak tidak kemudian nanti tidak termanfaatkan misalnya gitu ya, terbuang misalnya, sehingga nanti harus ada perhitungannya berapa karena mikroba sendiri adalah menghasilkan protein juga. Di sumber protein ternak ruminansia selain pakan ya, itu juga ada protein mikroba. Jadi mikrobanya nanti berkembang, kemudian nanti lisis, kemudian nanti dimanfaatkan oleh inang, oleh ternak ruminansia itu sendiri sebagai sumber protein ya. Jadi nanti perlu perhitungan jika nanti urea ini sebagai bahan pakan sebagai sumber N itu diberikan untuk ternak ruminansia. Kemudian ada diamonium fosfat, amonium polifosfat ya, sebagai sumber nitrogen, sumber fosfor, fosfat ini ya. TSP, pupuk TSP juga sebagai sumber P, ini juga bisa diberikan dalam batas-batas yang ditentukan ya, sesuai kebutuhannya berapa, maka maksimal diberikan berapa itu juga bisa ya, sebagai sumber mineral. Nah kemudian sebetulnya ada masih kemudian adik-adik menanti praktikum analisis proksima, melakukan penetapan protein suatu bahan ya. Nanti yang diketahui dari uji proksima tadi, dari analisis proksima tadi adalah N-nya, nitrogennya ya. Maka karena protein itu mengandung nitrogen antara 15 sampai 18%, rata-ratanya 16%, maka dibuatlah faktor pengalinya. Nanti berapa protein dari N yang dimiliki suatu bahan ya. Jadi yang bisa ditangkap, yang bisa dianalisis suatu bahan itu N-nya dari proksimat itu. Maka untuk bisa kemudian kita menghitung proteinnya adalah dengan mengalikan dengan 100/16 tadi ya. Jadi 16% itu 100/16 atau 6,25. Jadi nanti protein itu adalah N yang terangkat ya, N yang diketahui dari proksimat dikalikan 6,25% ya. Nah urea sendiri itu ada 45% nitrogen, maka urea itu ya setara dengan 45 kali 6,25% atau 281% protein kasar yang memang cukup tinggi, tetapi tadi sudah dalam bentuk N, sehingga harus hati-hati ketika nanti dia urea tadi diformulasi sebagai pakan ruminansia ya, hubungan dengan ketersediaan mikroba di dalam pakan yang dia akan fungsinya mendegradasi protein. Jadi kalau proteinnya nanti urea itu akan berlebih, tentu akan mengganggu keseimbangan mikroba di dalam rumen. Kemudian juga ya bisa diserap terlalu banyak ya,
harus hati-hati dalam mixernya, mencampurnya, sampai tidak mungkin kalau mengumpul di suatu titik ya ureanya kemudian dikonsumsi ternak maka akan berbahaya. Piuret juga demikian ya, dia mengandung N41% sehingga piuret itu protein kasarnya setara. Kemudian ada di amonium fosfat itu 21,4% N, ini setara dengan 134% protein kasar. P-nya setara dengan atau mengandung 23,7% P. Ya. Amonium polifosfat sumber NPN juga berbentuk cair. Mengandung 11% N maka setara dengan 68,4% PK dan 16% fosfor. Ini salah satu keunggulan amonium fosfat ini adalah tidak menyebabkan korosif yang tidak atau pada mesin fabrikasi kalau nanti mencampur, memformulasi, mix pakan konsentrat. Kemudian pakan konvensional yang berasal dari industri pertanian itu misalnya tumpi jagung, kemudian tongkol jagung. Ini bisa dimanfaatkan ya karena seratnya tinggi ya, masih ada komposisi nutrien yang bisa dimanfaatkan, tapi ya tidak lazim tadi ya. Kulit kedelai, ya, menir kedelai, kulit kacang tanah ya, ini masih bisa dimanfaatkan juga. Dari industri perkebunan ada ampas tebu. Ampas tebu juga tidak jamak, tidak lumrah ya, gas. Tidak jamak, tidak umum. Kulit buah kopi, coffee pulp, kulit dan daging kakao, kakao pod, placenta kakao. Nah ini mungkin seiring dengan perkembangan waktu ya beberapa pakan di sini kemudian sudah bukan lagi tidak umum ya, tapi berubah menjadi umum atau jamak atau konvensional seiring dengan produksi yang tinggi, kemudian teknologi yang berkembang. Misalnya kulit buah kopi dulu mungkin tidak umum, tidak jamak, ketika pencernaannya rendah, yang dimakan oleh ternak maka kemudian yang dikeluarkan melalui feses ya, nutrien yang dikeluarkan itu tinggi, maka yang digesti tercerna di dalam saluran pencernaan itu rendah, pencernaannya rendah, maka itu belum banyak dimanfaatkan belum. Tapi sekarang misalnya dengan adanya teknologi fermentasi dan sebagainya, maka kemudian itu menjadi bisa pencernaannya lebih baik, maka banyak digunakan ya oleh industri, oleh peternak, maka kemudian menjadi pakan yang biasa digunakan, pakan yang konvensional. Kemudian ada berasal dari hewan ya, feses ayam atau poultry manure ini mengandung protein kasar sekitar 30%. Tapi ada asam urat di dalam feses ini ada 50%. Ya, nah, maka bagaimana teknologinya? Ya, sekarang baru dikembangkan di lab teknologi makanan ternak. Ya, membuat fermentasi dari poultry manure ini. Kita belum tahu nanti apakah untuk makan unggas air atau untuk makan ikan ya. Tentu tidak merupakan benar ya. Ya, dari feses ini. Ya. Ini baru dikembangkan. Kemudian juga isi rumen dari rumah potong hewan itu juga bisa dimanfaatkan karena seratnya juga masih tinggi ya, juga masih ada komposisi kimia kandungan nutrien yang bisa dimanfaatkan. Kemudian konvensional yang lain, bahan konvensional yang lain adalah SCP atau single cell protein. Ini protein dari mikroorganisme atau fermented matter worm. Ya. Nah, ini juga
kondisinya yang masih membutuhkan biaya yang tinggi. Ya, jadi mungkin untuk kebutuhan tertentu itu ada buat single cell protein ini. Ya, fermented mother liquor misalnya hasil sisa fermentasi pembuatan asam glutamat atau pembuatan peksin. Ya, ini kan membuat peksin ya, asam glutamat dari bahan dasarnya molasses. Nah, itu ada sisanya, sisa fermentasinya. Kita bisa digunakan sebagai pakan. Ya. Nah, kemudian rumah potong hewan tadi ada bisa dibuat kentang ya, isi rumahnya dikeringkan atau dibuat silase diawetkan. Nanti adik-adik semester depan akan belajar bagaimana membuat silase gitu ya. Nah, isi rumah ini sudah ada yang memanfaatkan cara dibuat silase atau dikeringkan. Ini potensinya cukup tinggi. Dari sapi yang beratnya 350 kilo ini bisa 10% lebih ya isi rumennya. Jadi misalnya sehari motong berapa 200 ekor berarti ada 200 kali 30 kilo isi rumen. Nah, ini yang potensi sebagai pakan ya. Oke, kemudian ya, tadi kembali ke single cell protein tadi ya. Single cell protein ini dapat digunakan sebagai sumber protein utama tergantung tanamannya. Apa dia? Kemudian dia menggunakan mikroorganisme. Ya. Jadi fermentasi bahan pakan atau byproduct yang menggunakan mikroorganisme. Biaya produksi ini masih sangat tinggi ya. Produk akhirnya itu dalam bentuk cair, sehingga bahan bakarnya sangat rendah, sehingga itu yang juga belum efisien ya. Karena kalau misalnya dari 1 kilo bahan, maka yang bahan kering yang bisa dimanfaatkan itu hanya 5%, berarti hanya 50 gram dari 1 kilo ya, 5%. Itu sangat sedikit. Oke. Kemudian juga nanti ada yeast juga. Yeast itu juga kadar proteinnya tinggi ya, tapi harganya juga sangat mahal, sehingga juga jarang digunakan sebagai pakan ya. Yeast misalnya ada dried yeast ya, kemudian bisa di dalam bentuk fermentasi atau tidak fermentasi ya. Oke, kemudian tadi kembali ke urea lagi yang terakhir ini, ketika kita memformulasi langsung kemudian menggunakan salah satu ingredientnya adalah urea, maka ini nanti harus tersedia sumber karbon ya, harus mudah tersedia karbonnya ya. Jadi kalau tadi kenapa? Karena tadi N dalam urea tadi yang masuk ke dalam rumen harus diimbangi dengan karbon yang tinggi, sehingga nanti karbon ini yang akan bisa sebagai bahan sintesis protein mikroba, sebagai sintesis mikroba ya. Kalau N-nya tinggi tapi karbonnya rendah, tidak ada sumber karbon ya, karbohidrat struktural di sini juga, maka ini tadi akan terjadi penumpukan N, kemudian kalau terlalu banyak nanti diserap terlalu banyak masuk ke aliran darah, itu bisa berbahaya. Selain itu juga harus ada untuk pembentukan sintesis mikroba tadi harus ada mineral, sulfur dan fosfat.
penggunaan urea tadi maksimal 1% dari total ransum dalam bahan kering dan 3% dari total konsentrat dalam bahan kering. 5% dari total konsentrat sumber protein. Jadi nanti adik-adik harus pahami sumber proteinnya apa saja. Kalau kita menggunakan urea, maka urea itu hanya 5% dari konsentrat sumber proteinnya. Ya, sumber proteinnya apa saja? Kunyit kedelai, tepung ikan, ureanya hanya boleh 5% saja. Tapi kalau dalam total konsentrat dalam bahan kering itu maksimalnya hanya 3%. Kalau dalam total ransum, semua ransumnya dibuat, ya termasuk tadi sumber energi masuk, maka hanya boleh 1%. Ya, kemudian protein asal urea atau NPN yang lain, ya, non protein nitrogen yang lain, ya. NPN adalah semua bahan yang mengandung N tetapi bukan berbentuk atau tidak berbentuk polipeptida. Jadi NPN bisa, ya, tapi maksimal adalah sepertiga dari total protein darah dalam susu. Kemudian harus juga makan yang mudah dicerna tadi. Total digestible nutriennya adalah minimal 65%. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini hari ini saya kira cukup untuk materi pendahuluan. Ya, nanti pekan depan masuk di fraksi dalam bahan pakan. Gitu. Oke. Cukup? Ada pertanyaan sampai di sini? Yang bertanya, Bu? Ya, silakan. Tadi sempat penasaran dengan bahan pakan khas ayam, ya. Sekarang itu banyak bahan pakan khas ayam, ayam layar yang itu digunakan untuk pakan budidaya lele, ya. Nah, itu sebenarnya itu baik atau enggak ya, Bu, buat lelenya gitu? Karena kan banyak pro dan kontranya itu di masyarakat khususnya itu. Jadi memang kita pun masih mengembangkan, ya, di lab juga masih mengembangkan mengembangkan teknologi-teknologi untuk semakin meningkatkan kualitas poultry manure tadi. Ya, baik itu dilakukan fermentasi, kemudian juga dikeringkan, ya. Nah, ini yang sebetulnya tidak hanya untuk ikan mungkin malah lebih tolerable, ya. Kalau ada dilihat mungkin makan ikan pun lebih tolerable dengan menggunakan bahan pakan yang konvensional, bahan pakan yang tidak jamak, yang tidak biasa. Tapi memang kemudian harus dilihat dulu, harus dilakukan uji dulu, dilakukan residu dan sebagainya, ya. Tapi saya kira kalau lele itu ikan itu masih tolerable untuk diberikan pakan yang konvensional tadi, termasuk poultry manure, ya, bahkan litter, ya. Sebetulnya litter itu karena memang sulit memisahkan antara poultry manure dan alasnya, jadi ya sudah liternya diberikan, ya. Nah, tentu saja itu tidak bisa terlepas dari komposisi nutrien yang ada, ya kan, berapa proteinnya, berapa kemudian tadi ada asam urat di sana, yang itu tentu harus diperhitungkan apakah itu akan bisa memenuhi kebutuhan, karena ya kayak itu tadi mungkin karena ruminansia atau kalau ruminansia mungkin tidak, ya, poultry manure, ya. Tapi saya melihat masih ada sebetulnya karena kita yang menggunakan liter itu, ya, untuk pakan sapinya. Tapi itu pasti harus dilihat, ya, kalau dia sapi perah itu harus dilihat juga di susunya adakah residu dari tadi bahan-bahan yang berbahaya di dalam manure, di dalam feses, ya, manure, ya, poultry manure itu di residu di sapi perah atau di daging kalau kita memanfaatkan dagingnya. Tapi untuk ikan itu
lebih tolerable dibandingkan ternak hewan ternak ya, ternak kita, ternak ruminansia atau non ruminansia. Walaupun sebetulnya juga perlu dicek kualitasnya juga, residu dan sebagainya itu juga masih perlu ya. Mungkin penelitian ke arah sana itu juga penting ya. Kita akan mengarah ke sana. Jadi poultry manure kita sudah dicoba difermentasi, arahnya nanti akan ke pelet ikan ya. Nah, nanti kalau sudah dibuat pelet ikan, kemudian nanti kita juga tentu akan melihat kualitasnya. Kualitas daging ikannya seperti apa, kualitas environment di kolamnya seperti apa, dan sebagainya. Gitu ya. Oh iya Bu, atau Bu. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Iya. Tadi kan ada bahan pakan yang dari hewan gitu. Nah, kalau ngomongin maggot itu termasuk bahan pakan juga nggak Bu yang dari hewan gitu? Kalau misalnya bisa nggak Bu kalau maggot itu dibuat sebagai bahan ransum gitu? Iya. Ya baik. Maggot itu sekarang juga sudah banyak yang meneliti ya, adik-adik search itu jurnal itu juga ada ya yang menggunakan maggot itu sebagai pakan ruminansia itu ada juga ya. Tapi sebetulnya maggot itu adalah dari hewan. Kalau dari hewan secara kodrat ya, sebetulnya tadi seperti yang saya sampaikan, bahan pakan yang berasal dari hewan ya itu itu tidak sesuai kodratnya ketika diberikan untuk ternak juga ya. Kita mungkin adik-adik mungkin juga pernah mendengar ya, ketika ada kasus sapi gila di Inggris, bahwa sapi-sapi itu diberikan pakan yang berasal dari sapi juga, dari limbah isi rumen, dari jeruan, dari tepung tulang dan sebagainya. Nah, itu diperkirakan ya, hipotesisnya adalah bahwa sapi gila itu terjadi atau bisa disebabkan oleh karena tadi. Jadi sapi yang kodratnya adalah herbivore, pemakan cuan, pemakan rumput, kemudian diberikan pakan dari hewan ya, maka itu maggot itu sebetulnya juga adalah hewan. Maka penggunaan untuk ruminan itu harus ya tidak sesuai kodratnya gitu. Tapi untuk pakan unggas itu ruminan maggot itu sudah banyak. Ini kita juga sedang penelitian juga ya, maggot itu untuk unggas gitu juga banyak. Itu ya. Terima kasih. Nanti kalau ingin baca lebih dalam itu bisa ada publikasinya Prof dari IPB ya, Prof Dewi Apri Astuti, Prof Keke, itu ada di sana. Adik-adik bisa mencari, coba pakai kata kunci maggot gitu ya, kemudian Dewi Apri Astuti, itu nanti akan bisa membaca lebih dalam. Saya kira itu ya hari ini. Nanti masih ada waktu ke depan lebih dalam lagi membahas satu persatu tentang bahan pakan ya, sumber energi nanti apa saja, komposisinya apa, kemudian anti kualitasnya apa, sumber protein juga apa, kemudian juga juga sumber mineral apa saja, sumber vitamin apa saja, nanti akan lebih dalam lagi, masing-masing itu lebih dalam. Ini kita baru pendahuluan ya adik-adik, brainstorming nanti apa atau tujuan dari mata kuliah yang kita pelajari hari ini sampai dengan nanti selesai di 14 kali pertemuan gitu ya. Itu semuanya. Saya tutup ya kuliah hari ini. Sehat selalu untuk semuanya ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya.
sementara ini dikurangi dulu berkerumunnya, kumpul-kumpul dengan temannya ya. Kita berusaha semua supaya semua bisa terkendali normal sehingga nanti benar-benar ke depan itu kegiatannya atau aktivitas belajar kita bisa sesuai dengan yang diharapkan, artinya adik-adik bisa bisa praktikum, bisa belajar dan yang lain-lain, bisa riset dan sebagainya dengan secara offline gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, jangan lupa mengisi presensi juga ya. Sampai bertemu pekan depan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.